Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Baik anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan dengan subpokok bahasan mengubah bentuk pecahan ke dalam bentuk persen. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi hari ini, yaitu mengubah pecahan ke bentuk persen. Pernahkah kamu mendengar kata persen? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar dan menemukan istilah persen. Misalnya, koperasi menetapkan bunga pinjamannya sebesar 2%. 2%. Belanja di toko murah selalu memberikan diskon sebesar 10%. Ditulis 10%. Dan lain-lain. Persen sebenarnya merupakan bilangan pecahan, yaitu pecahan yang berpenyebut 100. Persen dilambangkan dengan persen. Ini lambangnya. Contoh 2%. Ini artinya 2/100. Karena persen itu adalah pecahan yang penyebutnya 100. 2% sama dengan 2/100. 5% sama artinya dengan 5/100. 10% artinya sama dengan 10/100 dan seterusnya. Bagaimana mengubah pecahan ke bentuk persen? Perhatikan contoh ke-1 berikut. Misalkan, ubahlah pecahan 1/2 menjadi bentuk persen. Jawab, 1/2 sama dengan 1/2 dikali 100. Kalau mau dirubah ke persen itu langsung aja dikalikan 100 ya. 1/2 dikali 100. Sama dengan 1/2 dikali 100/1. Ini penjelasannya ya. Kita ikutin aja dulu. 2 dibagi 2, 1. Nah, 2-nya dicoret, 2 dibagi 2 menjadi 1. Sekarang 100-nya dibagi 2, jadi berapa? Jadi 50. Kita sudah belajar apabila penyebutnya dibagi 2, maka pembilangnya pun harus dibagi 2. Supaya mendapatkan pecahan yang senilai. Ya. Baik, kita lanjut. Sama dengan 1 kali 50. 50. 1 kali 1, 1 berarti 50/1. Ya. 50/1%. 50/1 atau 50 dibagi 1 itu sama saja dengan 50%. Ya. Baik, kita lanjutkan. Atau langsung saja 1/2 dikali 100. 1/2 dikali 100. Ya. 2 dibagi 2. Coret 2-nya menjadi 1. 100-nya juga dibagi 2 menjadi 50. Ini merupakan penjelasannya, ada di atasnya ya. Ini merupakan penjelasannya kenapa 2 dibagi 2 1, 100 juga dibagi 2 jadi 50. Karena sebetulnya 100 ini adalah 100/1. Ini merupakan penjelasannya. Oke, 1 dikali 50 50/1 berarti hasilnya sama dengan 50%. Ya. Ini merupakan cara singkatnya, penjelasan detailnya adalah yang ini ya. Kenapa 2 dibagi 2 1, 100 dibagi 2 50? Karena sebetulnya 100 ini adalah 100/1. 100 ini merupakan pembilang ya. 100 ini merupakan pembilang, satunya tidak ditulis, penyebutnya yaitu angka 1. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian mulai ada gambaran ya. Baik, cara lain. Ada cara lain, karena persen itu sebetulnya per 100
atau bilangan yang berpenyebut 100, maka 1/2 itu di sini penyebutnya angka 2, dirubah ke 100 bagaimana caranya? Yaitu 100 dibagi 2, 50, berarti 2 dikali 50. 2 dikali 50 menjadi 100. Kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga harus dikali 50. Supaya mendapatkan pecahan yang senilai atau sama. Ini merupakan bahasan matematika sebelumnya ya. Pecahan apabila pembilangnya dikali dengan angka yang sama dengan penyebutnya, maka akan mendapatkan pecahan yang senilai. 1 kali 50, 50, 2 kali 50, 100, 50 per 100. 50 per 100 itu sama dengan 50%. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku semakin terang, ya, semakin ada gambaran. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, masih tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Sekarang contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua misalkan ubahlah pecahan 3/4 menjadi bentuk persen. Persen itu berpenyebut 100 ya, berarti kita akan merubah penyebutnya ini angka 4 menjadi 100. Bagaimana caranya? Baik, kita jawab. Langsung aja dikalikan 100 ya. 3/4 sama dengan 3/4 dikali 100. Ini penjelasannya. 3/4 dikali 100 itu sebetulnya 100 ini adalah pembilang, hanya penyebutnya tidak dituliskan. Di sini dituliskan penyebutnya per 1. Maka 4 dibagi 4, 1. Kalau penyebutnya dibagi 4, maka pembilangnya pun harus ada yang dibagi 4. Di sini pembilangnya ada 3 dan ada 100. Berarti 100 dibagi 4 adalah 25. Oke. Sekarang 3 kali 25, 75. 1 kali 1, 1 berarti 75 per 1. 75 per 1%. 75 per 1 itu sama saja dengan 75 dibagi 1. Ya, 75 dibagi 1 ya 75%. Ini sebetulnya penjelasannya, uraian daripada nih 3/4 kali 100. 3/4 kali 100. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Nah, kalau langsung ke sini, nanti kalian bingung. Di sini ada penjelasannya ya. Di sini ada penjelasannya kenapa 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Karena 100 ini merupakan pembilang ya. 4 merupakan penyebut. Apabila penyebutnya dibagi 4, maka pembilangnya pun harus ada yang dibagi 4. Nah, itu maksudnya ya. Penjelasannya ada di atasnya ini ya. Oke, berarti 3 kali 25, 75 per 1 ya. Langsung aja 75%. Berarti ini adalah cara singkatnya. Ya. Ini merupakan penjelasannya. Ya. Oke. Kita cara lain, karena persen itu adalah berpenyebut 100, berarti 4 ini bagaimana caranya supaya dirubah ke 100? Yaitu dikalikan 25. 25 dari mana didapatkan? Yaitu 100 dibagi 4, 25. 4 kali 25, 100. Apabila penyebutnya dikali 25, maka pembilangnya pun harus dikali 25. Berarti 3 dikali 25, 4 dikali 25. 3 kali 25, 75. 4 kali 25, 100. 75 per 100 itu berarti 75%. Ya, berarti 75%. Ini cara lainnya. Ya, ini penyebutnya bisa langsung dirubah ke 100. Karena ada perkalian 4 yang hasilnya 100. Ya. Ada perkalian 4 yang hasilnya 100, yaitu dikali 25. Baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas begitu ya. Dengan banyak contoh, insya Allah kita akan semakin rinci, semakin jelas ya, semakin paham. Contoh yang ketiga, ubahlah pecahan 4/5 menjadi bentuk persen. Masih 5-nya bagaimana caranya dirubah ke 100. Ada perkalian 5 yang hasilnya 100, yaitu dikali 20 ya. Sebetulnya ketemu ini. 5 kali 20, 4 kali 20. Tapi kita cari cara yang lain dulu.
supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh ya, yang lebih jelas begitu. Karena mau dirubah ke persen, boleh juga caranya adalah 4/5 itu dikalikan langsung dengan 100. 4/5 dikali 100. Kita tidak akan diuraikan seperti yang di atas, karena kita langsung aja, kita sudah paham 5/5, 5 dibagi 5 1, maka 100 pun dibagi 5 menjadi 20. Ya. Langsung dikalikan saja, 4 dikali 20, 80 per 1. Berarti 4 kali 20, 80 per 1, berarti 80%. Ya. Dan langsung ketemunya 80% ya, di jawabannya. Ini adalah cara singkatnya. Kalau Pak Guru menjelaskan langsung di sini, nanti mungkin ada di antara kalian yang bingung ya. Kenapa 5 dicoret, 5 dibagi 5 menjadi 1. 100 dibagi 5 menjadi 20, penjelasannya ada di sini ya. Karena sebetulnya 100 ini adalah pembilang, 5 ini penyebut. Kita sudah belajar sebelumnya untuk menemukan pecahan senilai. Apabila penyebutnya dibagi 5, maka pembilangnya pun harus dibagi 5 untuk mendapatkan pecahan yang sama atau senilai. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, ubahlah pecahan 7/20 menjadi bentuk persen. Ini masih penyebutnya yang bisa dirubah langsung ke 100 karena ada perkalian 20 yang hasilnya 100, yaitu 20 dikali 5 ya. Dijawab, maka 7/20 sama dengan 7/20 dikali 100, 35% ya. 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5 ya. 20 dibagi 20 menjadi 1, 100 dibagi 20 menjadi 5. 7 kali 5, 35 per 1. 35 per 1 itu 35% ya. Baik, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian paham ya, mengerti dan jelas. Tapi untuk mendapatkan ilmu yang kuat harus banyak latihan. Matematika itu harus banyak latihan, nanti latihannya dikerjakan ya. Di sini adalah penyebutnya yang bisa dirubah langsung ke 100. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Mengubah pecahan ke bentuk persen ya, masih mengubah pecahan ke bentuk persen. Menyatakan pecahan dalam persen untuk pecahan yang tidak dapat diganti dengan pecahan lain berpenyebut 100. Nah, penyebutnya tidak bisa langsung dirubah ke 100 karena tidak ada perkalian yang hasil 100. Maka pecahan itu dinyatakan dengan cara seperti di bawah ini. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Contoh yang ke-1. Di sini ubahlah pecahan 2/3 menjadi bentuk persen. 2/3. Penyebutnya 3. Tidak ada perkalian 3 yang hasilnya 100. Kalau 2 kan dikali 50. Kalau 4 dikali 25 jadi 100. Kalau 5 dikali 20 jadi 100. Kalau 20 di sini ya tinggal dikali 5 jadi 100. Kalau 2/3, ini 3 dikali berapa supaya jadi 100? Tidak ada. Bagaimana caranya? Kita jawab. Yaitu 2/3 dikali 100. Sama caranya dikalikan 100. Hanya saja 3 tidak bisa dicoret. Karena tidak ada pembilangnya yang bisa dibagi 3. 2 tidak bisa dibagi 2, 100 juga tidak. 2 tidak bisa dibagi 3, 100 juga tidak bisa dibagi 3. Caranya dikalikan aja 2 kali 100, 200 per 3. 200 dibagi 3. 200 per 3. Di sini penjelasannya 198 dibagi 3 ditambah 2/3. 198 dibagi 3, 66. 2/3 ini pecahan yang paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi, ditulis aja 2/3. Jadi jawabannya 66 2/3%. Penjelasan yang lain ya, boleh juga dengan cara pembagian tiang atau gawang sebagai berikut. Nah, ini penjelasannya ya. 200 dibagi 3, kalau ini penjelasan uraiannya nih. Kalau ini pakai cara pembagian gawang atau tiang. 200 dibagi 3.
Nah, mudah-mudahan anak-anakku semua mendapatkan penjelasan yang lebih jelas ya. 200 dibagi 3 dengan cara bagi gawang, 200 dibagi 3. Nah, ini ada yang suka ketukar-tukar nih, jangan ketukar-tukar ya. Yang dibaginya ada di dalam, yang membaginya ada di luar ya. Ini artinya 200 dibagi 3. Jangan ketukar-tukar ya. 200 dibagi 3, 200 dibagi 3. 2 dibagi 3 tidak bisa karena 2 lebih kecil. Ya, ambil satu angka, 2 dibagi 3 nggak bisa. Berarti ambil 2 angka, 20. Nah, 20. Begitu caranya ya. 2 tidak bisa dibagi 3 karena 2 ini lebih kecil daripada 3. Maka diambil 2 angka, yaitu 20. Adakah perkalian 3 yang hasilnya 20 atau mendekati 20? Jangan yang lebih. Ya. Jangan yang lebih dari 20. Paling tidak yang sama atau yang mendekati. 7 kali 3, 21 kebanyakan. Berarti jangan 7 kurangi 1 menjadi 6. 6 kali 3, 18. Ah, bisa 6. Berarti di sini 6. 6 kali 3, 18. Hasilnya simpan di bawah. Begitu caranya ya. 20 sekarang dikurangi 18. 20 dikurangi 18 berapa? 2. Begitu caranya. 2 dibagi 3 nggak bisa. 2 lebih kecil daripada 3. Maka nolnya turun ke bawah. Di sini jadi 20. Begitu caranya ya. Sebetulnya ini pelajaran kelas 3. Tapi mengingatkan aja ya. Mengingatkan aja. 20 dibagi 3. Carilah perkalian 3 yang hasilnya sama dengan 20 atau yang mendekati 20. Jangan yang lebih dari 20. 7 kali 3, 21 kebanyakan berarti 6. 6 kali 3, 18. Simpan di sini hasilnya. Kurangkan 20 dikurangi 18, 2. 2 dibagi 3 nggak bisa. Walah, bagaimana nih caranya? 2 dibagi 3, ini nggak ada yang bisa diturunkan lagi. Tulis aja 2 dibagi 3 atau 2 per 3 di sini. Ini 2 dibagi 3 atau 2 per 3. Jadi jawabannya 66. 2 dibagi 3 atau 66 2 per 3. Oke? Mudah-mudahan anak-anakku mendapatkan penjelasan yang lebih jelas ya, sehingga mengerti ya. Kalau di sini bagaimana cara mengubah pecahan yang penyebutnya tidak bisa dirubah langsung ke 100 ya, begini caranya. Baik, kita lanjutkan masih tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Ya, masih tentang pecahan yang penyebutnya tidak bisa dirubah langsung ke 100. Maka contoh yang kedua, di sini ubahlah pecahan 3/7 menjadi bentuk persen. 3/7. 7-nya tidak ada perkalian 7 yang hasilnya 100 ya. Caranya seperti contoh pertama tadi, yaitu jawab langsung dikalikan 100. 3/7 sama dengan 3/7 dikali 100. Karena tidak ada yang bisa dicoret, kalikan saja 3 kali 100, 300 per 7. Sama dengan 294/7 ditambah 6/7. 294 dibagi 7 adalah 42. 6/7 ini tidak bisa disederhanakan lagi. Tulis aja 6/7. Jadi 42 6/7. Ada cara yang untuk penjelasannya, ini uraiannya, karena seperti ini harus hafal betul perkalian ya. Tapi ini adalah untuk membantu bagaimana 300 dibagi 7 ya. 300 dibagi 7 ini 300/7, 300 dibagi 7 dengan cara bagi tiang atau bagi gawang. Di sini tulis 300 yang dibaginya, kemudian tulis 7 di sini yang membaginya. Oke. 3 dibagi 7 nggak bisa diambil satu angka, nggak bisa. Karena 3 lebih kecil daripada 7, maka diambil 2 angka menjadi 30. Cari perkalian 7 yang hasilnya sama dengan 30 atau mendekati. Jangan yang lebih. Ya.
Perkalian 7 yang sama dengan yang hasilnya 30 atau yang mendekati. 7 kali 7 49 kebanyakan. Turunkan 6. 6 kali 7 42 kebanyakan. Sekarang 5. 5 kali 7 35 masih kebanyakan. 5 kali 7 35 ini 30. Berarti turunkan lagi 4. 4 kali 7 28. Nah, 4 berarti di sini. Karena kalau 5 kebanyakan. 4 kali 7 28. Tulis 28 di sini. Oke. Baik, sekarang kurangkan 30 dikurangi 28, 2. 2 dibagi 7 tidak bisa. Karena 2 ini lebih kecil daripada 7. Maka turunkan 0 ke bawah jadi 20. Begitu caranya. Sekarang cari perkalian 7 yang hasilnya mendekati 20. 3 kali 7 21 kebanyakan. Berarti 3 turunkan lagi menjadi 2. 2 kali 7 14 berarti 2 bisa. Ya. 2 kali 7 14. Tulis di sini 14. Sekarang 20 dikurangi 14. Berapa? 6 ya. 6. 20 dikurangi 14, 6. Sekarang 6 dibagi 7 nggak bisa. 6 ini sudah lebih kecil dari 7. Sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi. Ini 6, berarti 6 sisanya. 6 dibagi 7. Tulis aja di sini 6 dibagi 7. Ya, 6 per 7 atau 6 dibagi 7 artinya ini. Jadi jawabannya adalah 42, 6 per 7. Oke, anak-anakku sekalian. Insyaallah anak-anakku sekalian semakin paham ya. Kita lanjutkan. Masih tentang mengubah pecahan ke bentuk persen. Masih tentang mengubah pecahan yang penyebutnya tidak bisa dirubah langsung ke 100. Maka caranya seperti apa? Adalah caranya kita lihat contoh yang ketiga. Sekarang ubahlah pecahan 1/8 menjadi bentuk persen. Tidak ada perkalian 8 yang hasilnya 100. Terus bagaimana caranya? Seperti cara yang sebelumnya, yaitu langsung aja kalikan dengan 100. 1/8 sama dengan 1/8 dikali 100. Ya. Caranya dikalikan 100. 1 kali 100, 100 per 8. 100 dibagi 8 adalah 12. 1/2%. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu 8 per 100 ini, atau 8 dibagi 100 ini kita pakai cara bagi gawang. Ya. 100 dibagi 8, berarti 100-nya ada di sini di dalam. Dibagi 8, pembaginya ada di luar. 1 dibagi 8 nggak bisa, 1 lebih kecil dari 8. Maka ambil 2 angka. Berapa nih 2 angka? Yaitu 10. 10 dibagi 8, cari perkalian 8 yang mendekati 10 ada? Ada. 2 kali 8, 16 kebanyakan berarti 1. 1 kali 8, 8. Tulis di sini hasilnya 8. 10 dikurangi 8, berapa? 2. 2 dibagi 8, nggak bisa. 2 ini lebih kecil dari 8. Terus bagaimana caranya? Ada yang bisa diturunkan. 0 ini turun ke bawah. 0 jadi 20. Ya. 20 dibagi 8, cari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 20 atau sama dengan 20 ada? 3 kali 8, 24 kebanyakan. 2 kali 8, 16, 2 berarti. Karena kalau 3 kebanyakan. 2 kali 8, 16. Oke, selanjutnya bagaimana? Yaitu 20 dikurangi 16. 20 dikurangi 16 berapa? 4. 4 dibagi 8 nggak bisa. Ada yang bisa diturunkan? Nggak ada yang bisa diturunkan. Terus bagaimana caranya? 4 dibagi 8, tulis aja di sini. 4 dibagi 8 atau 4 per 8. 12, 4 per 8 nih jawabannya ya. Oke, ini merupakan cara sebetulnya ya, caranya. Supaya lebih jelas, maka karena 12 4 per 8 ini, 4 per 8 ini masih bisa disederhanakan. 4 dibagi 4, 1, 8 juga dibagi 4, bisa, yaitu berapa? 2 ya. Berarti 12
1/2. Nih, mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa lebih paham ya, lebih jelas. Karena 4/8 ini masih bisa disederhanakan. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyederhanakan pecahan, yaitu dengan FVB ya. FVB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Berarti 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 12 4/8 hasilnya nih 12 1/2 ya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut mengubah pecahan ke bentuk persen ya. Masih contoh yang keempat. Dengan banyak contoh berarti banyak penjelasan ya. Berarti kita akan lebih memahami, akan lebih paham ya, insya Allah. Baik, sekarang ubahlah pecahan 1/5/6 menjadi bentuk persen. Ini sekarang pecahan campuran dan penyebutnya tidak bisa langsung dirubah ke 100. Bagaimana caranya? Jawab. Maka caranya langsung aja dikalikan. Pertama, dirubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa ya. Ini pelajaran sebelumnya, kalian sudah paham insya Allah. Sudah mengerti. 1/5/6 itu menjadi 11/6. Kenapa menjadi 11/6? 1 dikali 6, 6 ditambah pembilangnya 5. Ya, 11 menjadi 11/6. Langsung dikalikan 100. Ya, sebetulnya ini ada yang bisa dicoret nih. 6 dibagi 2 menjadi 3. 100 dibagi 2 menjadi 50. Sebetulnya boleh nih. Ya, tapi di sini 11 kali 100 menjadi 1100/6. Hasilnya 183, 1/3%. Bagaimana caranya untuk menemukan ini? Bisa dengan bagi tiang atau bagi gawang, yaitu sebagai berikut. Ini penjelasannya, 1100 dibagi 6. 1100 dibagi 6 dengan cara bagi gawang. Di sini dituliskan 1100 ya. 1100 di dalam, di luar yang membaginya yaitu 6. Setelah itu 1 dibagi 6 nggak bisa karena 1 lebih kecil. Diambil 1 angka lebih kecil, berarti ambil 2 angka. Ini 2 angka. Berapa? 11. 11 bisa dibagi 6 bisa ya, karena ada perkalian 6 yang mendekati 11 ya. Berapa? 2 kali 6 12 kebanyakan, berarti 1. 1 kali 6 6. Tulis 6 di sini. 11 dikurangi 6 5, tulis di sini. 5 dibagi 6 nggak bisa. Berarti bagaimana caranya nih? Ada yang bisa diturunkan 0 ke bawah. 0 ke bawah jadi 50. Cari perkalian 6 yang mendekati 50. Ya, 9 kali 6, 54 kebanyakan kalau 9. 9 kali 6, 54, ininya 50. Berarti turunkan menjadi 8. 8 kali 6, 48. 50 berarti bisa dikurangi 48. 8 di sininya, 8 kali 6, 48. 50 dikurangi 48, berapa? 2. 2 dibagi 6, nggak bisa 2 lebih kecil. Masih ada yang bisa diturunkan. 0-nya turun ke bawah. 0, jadi 20. Cari perkalian 6 yang mendekati 20. Ada 4 kali 6, 24 kebanyakan. Berarti turunkan menjadi 3. 3 kali 6, 18. 3 berarti bisa. 3 kali 6, 18. 20 dikurangi 18, 2. 2 dibagi 6 nggak bisa. Karena 2 lebih kecil dari 6. Ada yang bisa diturunkan? Nggak ada yang bisa diturunkan. Ya, tidak ada yang bisa diturunkan. Berarti 2/6 ditulis, 2 dibagi 6 di sini. 2 dibagi 6. Oke? Karena 2/6 ini masih bisa disederhanakan, ada EPB dari 2 dan 6 berapa? Yaitu 2. Bagaimana caranya? Yaitu sama dengan 183. 2 dibagi 2, 1.
6 dibagi 2, 3. Berarti 183 1/3. Ini jawabannya persen ya. Itu persen maksudnya ya. Nah, ini persen. Oke. Ini merupakan cara yang ini ya. 1100 per 6. Dengan menggunakan bagi gawang. 1100 dibagi 6 ya. Ini penjelasannya. Baik, anak-anakku sekalian, insya Allah anak-anakku sudah paham bagaimana mengubah pecahan ke bentuk persen ya. Mengubah pecahan ke bentuk persen untuk memantapkan pemahaman materi pada hari ini. Matematika itu harus banyak latihan ya. Untuk memantapkan pemahaman materi matematika hari ini, kerjakanlah latihan-latihan yang ada di buku matematika, yaitu aku harus bisa 1.8 ada di halaman 15, nomor 1 bagian A sampai Z. Ya, berarti ada berapa soal tuh? 10 ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z. Ada 10 soal ya. Cukup 10 soal saja. Kemudian jumlah soal latihan yang harus dikerjakan ada 10. Soal-soal latihan tersebut dikerjakan di buku latihan. Jangan dikerjakan di buku matematika, tapi di buku latihan. Buku latihan itu buku tulis ya. Harus ada buku tulis khusus untuk latihan matematika. Ya. Dikerjakannya jangan lebih dari 1 lembar. 1 lembar aja ya, biar bisa difoto, dikirim via GCR. Apabila sudah selesai, hasil pekerjaannya difoto, kemudian dikirim via GCR, Google Classroom. Selamat berlatih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik anak-anakku sekalian, sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada kesempatan ini bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.